Beban mental. Di rumah sakit, Karenja yang baru saja terlelap malah mengingat sambil terisak. Ia menyebut nama Ipana dan sayang berulang kali hingga membuat sang istri terbangun. Baby bangun, ucap Ipana lirih. Ja, panggil ibu yang juga ikut membangunkan Karenja. Pria tampan itu menggeliat, ia membuka matanya dan langsung memeluk Ipana. Kenapa Bi? Kamu mimpi? Tanya Ipana lirih. Gak apa-apa, tidur lagi ya sayang, kamu harus banyak beristirahat. Ucap Karenja memeluk Ipana sambil mengelus lembut punggungnya. Aku haus, ucap Ipana dengan suara seraknya. Karenja bangun dengan hati-hati dan mengambilkan Ipana air mineral. Ia membantu sang istri untuk duduk dan minum. Apa kamu lapar sayang? Tanya Karenja lembut sambil mengusap bibir Ipana yang basah. Iya Bi, apa ada makanan? Tanya Ipana. Sedang dalam perjalanan ndak? Bunda sudah mengirimkan makanan tadi, ucap ibu. Apa telur dadarku juga dibungkus bu? Tanya Karenja lirih. Mungkin dibungkus nak, ucap ibu tersenyum. Karenja menghela napas sambil membelai kepala Ipana yang tengah berada di dadanya. Ia merasa begitu sedih saat ini mengingat kondisi Ipana yang begitu lemah dan tidak seperti biasanya. Sayang, panggil Karenja lembut. Ipana yang baru terlelap kembali membuka matanya dan menggenggam tangan Karenja dengan sisa tenaganya. Kamu sudah tidur sayang? Tanya Karenja mengucup kepala Ipana berulang kali. Ada apa Bi? Tanya Ipana lirih. Kata dokter, kamu gak boleh banyak gerak, gak boleh kerja lagi, gak boleh ngapa-ngapain. Habis pulang dari sini kamu gak boleh turun dari tempat tidur. Aku akan ambil cuti untuk menemanimu, gak boleh bla bla bla. Ucap Karenja tegas menjelaskan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Ipana selama kehamilannya. Baiklah, ucap Ipana pasrah. Atim begitu terkejut ketika melihat Ipana hanya menurut kepada orang tanpa berdebat terlebih dahulu. Tak lama Pak Sakti menelpon dan meminta untuk mengambil bekal yang dikirim oleh Fajira dari rumah. Ia pamit dan segera keluar. Itu semua juga untuk kamu dan anak kita sayang, ucap Karenja lirih. Aku paham Bi, temani aku terus ya. Ucap Ipana dengan mata yang mulai terpejam dan tidak bisa diajak kompromi lagi. Ia terlelap karena usapan tangan Karenja yang begitu lembut. Sudah Ja, baringkan istrimu lagi biar tidurnya nyaman, ucap ibu tersenyum. Iya bu, bantu aja untuk menurunkan berangkarnya, ucap Karenja tersenyum. Apa istrimu tidak makan terlebih dahulu? Tanya ibu. Nanti saja Eja bangunkan lagi bu, ibu istirahatlah biar Eja yang berjaga. Ini sudah hampir tengah malam, ucap Karenja. Baiklah, ada asisten Ivana nanti di sini, ucap ibu mulai berbaring di atas kasur khusus yang ada di sana. Iya bu. Karenja kembali membelai kepala Ipana dengan penuh kasih sayang. Ia begitu takut jika Ipana sakit karena diam gadis itu adalah musibah untuknya. Cepat sembuh sayang, ucap Karenja lirih. Tak lama tim kembali masuk dan membawa begitu banyak makanan dan cemilan yang dikirim oleh Fajira. Letakkan dulu saja mbak. Beristirahatlah, Ipana pasti akan membutuhkan kamu besok, ucap Karenja. Tapi tuan saya, cegat Ati yang begitu segan karena mendapatkan perintah untuk menjaga Ipana. Tidak apa, istirahatlah, ucap Karenja tidak ingin dibantah. Baik tuan, jika Anda membutuhkan sesuatu bangunkan saja saya, ucap Atim. Iya, Karenja tidak lagi menghiraukan gadis itu. Ia hanya menatap Ipana dan berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada sang istri. Ipana kembali menggeliat. Ia meringis karena merasakan perih karena dokter memasakkan kateter agar ia tidak sering untuk keluar masuk kamar mandi. Perih Bi, aku gak mau pakai ini, ringis Ipana. Kalau gak pakai itu gimana kamu buang air sayang? Tanya Karenja. Biar pakai pampers saja Bi, perih atau kamu gendong aku? Ucap Ipana yang masih meringis. Besok aku bilang sama susternya ya, ucap Karenja yang tidak ingin berdebat dengan sang istri. Iya Bi, aku lapar, apa makanannya sudah datang? Tanya Ipana lirih. Sudah sayang, ucap Karenja. Ia memilih untuk turun dengan perlahan dan mengambilkan makanan untuk Ipana. Satu berdua saja Bi, ucap Ipana lirih. Karenja mengangguk, ia mengambil sedikit nasi dan telur dadar yang dibuat oleh Ipana tadi. Dengan telaten ia menyuapi Ipana dan dirinya sendiri sambil bercerita. Untung anak kita bisa selamat ya Bi, ucap Ipana lirih. Iya sayang, pokoknya kamu harus nurut, gak boleh membantah. Ini semua juga demi kamu dan anak kita, ucap Karenja lembut. Iya Bi. Ipana berusaha untuk tersenyum dan mengusap rahang tegas Karenja. Setelah makan, mereka segera beristirahat dengan saling berpelukan.
Hingga pagi menjelang, Atim sudah lebih dulu bangun dan membuat susu dan teh hangat untuk semua orang yang ada di sana. Walaupun masih mengantuk, ia sudah terbiasa untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan Ipana yang begitu disiplin. Ia melihat ponselnya sebentar untuk mencari berita terbaru tentang nona mudanya. Hup, helaan napas terdengar keluar dari mulutnya ketika begitu banyak berita yang membahas tentang keguguran Ipana. Ia cukup geram, tugasnya hanya mengirim link tersebut kepada Fajri dan menunggu perintah selanjutnya. Tak berapa lama, Fajira dan Irfan datang untuk melihat Ivana. Bidadari cantik yang tak lagi muda itu meminta ibu dan Atim untuk beristirahat di rumah saja. Mata Irfan berkaca-kaca ketika melihat sang putri yang terbaring lemah dengan wajah yang begitu pucat. Terasa sedikit dingin, Irfan mengecilkan suhu pendingin ruangan. "Hiks sayang," isak Karenja di dalam tidurnya. "Hiks jangan sakit," ucapnya lagi dan terbangun. "Ayah," ucap Karenja lirih. "Apa kamu bermimpi, nak?" tanya ayah. "Iya ayah, kapan ayah dan bunda datang?" tanya Karenja. "Baru saja istirahatlah lagi," ucap Irfan mengelus kepala Karenja. "Iya ayah," ucap Karenja kembali memejamkan matanya. "Apa Eja mengalami gangguan mental?" Ia terlihat begitu terbebani dengan sakitnya. "Ini mengingatkanku ketika melihat Fajira melahirkan," batin Irfan. "Mas," panggil Fajira yang mengamati suami dan menantunya. "Sepertinya Eja mendapatkan trauma sayang," ucap Irfan. "Semoga mereka baik-baik saja mas, aku begitu khawatir," ucap Fajira memeluk Irfan dengan erat. "Kita berdoa saja sayang," ucap Irfan sambil membalas pelukan Fajira. Tak lama dokter masuk dan memeriksa keadaan Ipana. "Kondisi Nona sudah lebih baik namun janinnya masih lemah, jadi tolong dijaga betul-betul nyonya karena ini cukup riskan dan membahayakan," ucap dokter. "Istri saya mengeluh sakit ketika buang air, dokter, apa bisa dilepas dan diganti pampers saja?" tanya Karenja. "Bisa tuan, nanti akan saya lepas, mohon bersabar. Ini obat yang harus diminum oleh Nona tuan. Saya sudah menghancurkannya agar bisa dikonsumsi dengan mudah," ucap dokter itu. "Lebih baik Nona dibangunkan sekarang agar bisa sarapan dan meminum obat," sambungnya. Setelah berbincang dan bertanya seputar keadaan Ipana, dokter itu berlalu setelah semua selesai dan berpamitan kepada atasannya itu. "Syukurlah, Ipana sudah mulai membaik," ucap Fajira mendesah lega. "Iya bunda, syukurlah," ucap Karenja tersenyum sambil membangunkan Ipana agar bisa sarapan dan meminum obatnya. Mereka sarapan bersama di rumah sakit hingga semua hidangan tandas. Tak berapa lama Felicia masuk dengan begitu panik bersama dengan Malik. "Nona, bagaimana keadaan Anda?" "Hik, saya merundukkan Anda," ucap Felicia yang memang benar-benar seperti itu. "Saya tidak apa-apa, Pel," ucap Ipana. Felicia memeluk Ipana untuk melepas rasa rindunya. Mereka terus mengobrol sambil menemani Ipana yang sudah terlelap setelah meminum obatnya.